Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi'ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi al-Qur'an alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan taat kita kepada Allah Ta'ala dengan jalankan perintahnya dan larangannya. Juga mengingatkan kepada kita tentang potensi kemampuan yang telah diberikan Allah kepada setiap hambanya termasuk kita. Allah firmankan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang artinya Allah itu mengilhamkan, memberikan kepada setiap orang itu adalah fajirnya dan takwanya. Jadi setiap orang itu diberi kemampuan atau kemungkinan akan menjadi orang-orang yang fajir atau orang-orang yang takwa. Terus kemudian qad aflaha man zakkaha, maka sungguh telah bahagia orang yang mampu untuk membersihkan dirinya, dan celakalah orang yang mau kepada dirinya. Jadi orang-orang yang dia mau memberikan dirinya dengan iman takwa nanti akan menjadi orang-orang yang bahagia besok di surga. Ya. Sebaliknya orang yang dia mengotori jiwanya dengan kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan, kemaksiatan, maka dia akan menjadi orang-orang yang celaka dan rugi. Dan kita saksikan Bapak Ibu dalam kita, baik pada zaman sekarang atau pada zaman-zaman dulu, selalu ada orang yang takwa dan orang yang kafir. Ya. Bahkan kalau kita cermati dalam setiap masa atau bangsa ataupun umat, ya, sejak pada zaman Nabi sampai zaman sekarang, yang iman takwa itu lebih sedikit dibanding dengan yang kafir. Ya. Bahkan Nabi sabdakan bahwa dalam setiap 1000 orang itu yang masuk surga cuma 1. Saya masuk neraka kita.
Sadang penduduk ini 5.000 sing mlebu swarga 5 tok sinten Pak. Kemudian sahabat sama menangis ya. Kemudian Nabi menghibur, wahai sahabatku, kamu jangan susah. Kenapa? Nanti Allah akan timbulkan namanya Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang sangat banyak jumlahnya. Dan itu nanti untuk tumbal kamu masuk ke dalam surga. Tumbal adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kemudian sebagian orang ya, yang maaf saja tidak diberi iman atau dia memilih jalan yang kafir. Mereka memilih pada mengotori dirinya. Kenapa? Sebabnya apa? Ya, salah satunya adalah karena tergoda dengan godaan setan, sehingga dia kepingin menjalani hidup yang enak. Ya, ketika diperintah Allah dipandang perintah sebagai beban, dadak sholat barang, dadak poso barang, wetenge luwe, dadak infak sedekah barang ditekelo dan sebagainya. Gitu. Yang kedua, mereka merasa bisa mengatasi Allah. Gitu. Contohnya Abu Lahab. Ketika diancam oleh Nabi, wahai paman Abu Lahab, jika engkau tidak mau beriman, engkau akan diadab di neraka. Ya? Maka dengan sumpahnya, dengan bangganya, dengan sombongnya, Allah berkata, wahai Muhammad, jika omonganmu benar ya Muhammad, ya, aku akan mengatakan nanti akan aku tebus dengan hartaku, dengan anak istriku, dengan keluarga, dengan pendukung-pendukung. Ya. Maka turunkan ayat ma'agna anhu wa makasab wahai Abu Lahab. Jangankan kok cuma segitu. Seandainya kamu mempunyai harta sepenuh langit dan bumi untuk mendapatkanmu, itu tidak akan dapat untuk memberinya. Ya. Atau nanti ada sebagian orang mengatakan, Yusuf nak sholat nang rokok, aku protes no. Sebagai ajan buat sekarang gimana? Entah. Terus gimana? Lompat sakar-karmu dewi kok, datang mengatur ya Allah. Entah. Maka Allah akan mengatakan, wahai manusia, kamu tuh saya ciptakan untuk ibadah kepadaku. Ya. Lah kamu kalau tidak mampu, mau ya kamu tak saya akan. Allah lebih kuasa dibanding dengan makhluknya. Maka kemudian di dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan, wahai manusia, wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Dan kalian itu tidak akan bisa lari dari antara Allah, baik di bumi maupun di langit, di mana di setiap tempat. Ya. Kalau Allah sudah mengadab kamu, maka kamu tidak ada yang dapat menyelamatkan. Ya. Ada adab ketika malam-malam, sedang pada tidur, adabnya datang. Ya, mereka tidak bisa apa-apa. Bahkan ada umat yang diadab dengan angin sorsor, umatnya Nabi Hud. Angin kencang yang bertiup 8 hari 7 malam tanpa henti. Yang bisa bayangkan, bisa lihat di beberapa tempat, di beberapa negara, ketika ada angin kencang cuma 1 jam saja, ya, sudah menghentikan berbagai macam perkara, rumah, pohon, dan sebagainya, itu cuma 1 jam. Lah kalau 8 hari 7 malam tanpa henti, seperti apa? Ya. Atau yang lainnya, umatnya Nabi Soleh, ya,
negerinya diangkat sampai tinggi, kemudian dihempaskan, dihempaskan, ya. Sedangkan orang yang jatuh, ya, dari ketinggian lantai 25 kali 3 maunya berarti itu 5 meter. Itu dari kepala sampai kaki sudah jadi satu. Jika tekan siap, ya, itu bukan dihempaskan, cuma jatuh. Kalau dihempaskan begini, ya. Atau yang lainnya dengan adanya wabah. Kemudian katakan lama ja'a wala amja'a ilaika ya Allah. Tidak ada tempat lari dan tempat menyelamatkan diri dari azabmu kecuali mendekat kepadamu. Jadi caranya kita menghindarkan diri dari berbagai macam azab siksa tadi adalah dengan cara pertama, ya. Seandainya manusia itu akan melarikan diri dari sampai manapun, maka tidak akan bisa lari dari azab Allah. Ya, usahakan selalu mendekat kepada Allah, ya. Lah kemudian kalau sudah datang Allah, maka tidak ada penolong dan wali baru yang dianggap Allah, ya. Seandainya ada penolong itu untuk sementara saja, yang jelas tidak akan bisa untuk dia itu menyelamatkan sampai di akhirat. Ya mungkin bisa dia selamat cuma di dunia, tapi yang jelas dia tidak bisa untuk menyelamatkan dari antara orang tadi, ya. Kemudian Bapak Ibu juga di jalan yang lainnya bahwa manusia itu tidak akan mampu untuk melepaskan dari Allah. Salah satu statusnya Allah dalam surat An-Nas adalah Malikin Nas, ya. Yang artinya rajanya manusia. Raja itu apa? Penguasa. Maka punya aturan-aturan yang harus ditaati. Allah ada di dalam Allah tadi. Lah Allah punya aturan yang cara kerja ada dua, itu perintah dan larangan, ya. Maka siapapun yang hidup di bumi Allah, maka wajib untuk melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Lah kalau dibalik bagaimana? Ya, perintahnya ditinggal, larangannya dilakukan, maka Allah akan menyiksa mereka dengan berbagai macam siksaan dari sampai di akhirat, ya. Lah kemudian Bapak Ibu yang saya sampaikan bahwa kita harus memahami kehakiman, kealiman, rahman dan rahimnya Allah. Kita bahwa zat yang maha alim, zat yang maha pintar, yang maha ilmunya sangat banyak. Dengan ilmunya maka akan timbul namanya kehakiman, kebijakan. Kebijakan adalah suatu keputusan yang kalau dilaksanakan akan dapat menimbulkan makna yang kemudian pada mandorotnya, ya. Sehingga siapapun yang mau untuk melarang perintah akan banyak mendapatkan kebaikan. Ya, contoh, ya, yang kira-kira perintah sesuatu apa? Perintah sesuatu apa kira-kira? Entah nama saudara, nama puasa, nama sholat, apa kabeh? Enteng kabeh Pak, alhamdulillah, ya. Contohnya bab masalah sedekah atau zakat atau infak, ya.
Kalau secara ekonomi Bapak Ibu, orang infak atau orang yang hartanya kan kurang, kita Pak, kita Bu, didit 1 juta, infaknya 100.000 berarti tinggal berapa? 900 kan doanya begitu, ya. Tetapi Allah dalam hadis berfirman, "Unfik anfik anika." Ya, infaklah kamu, nanti tak infaki, ya. Dan janjinya pasti akan ditepati. Dan kenyataannya kalau itu kita cermati, kita soleh, tidak ada Pak Bu orang yang sedekah infak jadi malu, nggak ada. Itu justru bahkan jadi banyak saja tadi. Itu kenyataannya bisa disuruh baik-baik. Nah, sehingga kalau melakukan infak maka akan jadi lebih kaya. Dan sebaliknya Nabi sabdakan bahwa namanya bakhil. Ya, orang itu kalau bakhil maka dia baik kepada dirinya sendiri. Kenapa? Kan dia tidak punya amal. Ya, jadi ketika dia punya uang 1 juta nggak mau infak, nggak mau sedekah, ya dinikmati. Itu ada sabda yang mengatakan bahwa harta itu dibagi 3, ya. Yang sebagian kamu makan, kamu pakai, akhirnya di mana Bapak Ibu? Nah, tidak paling apa yang terbudi, Pak. Tunggu bangsa enak pangan, bertidahan, buatan batino, rumah itu terbudi. Zaman depan kita kali ini kok zaman depan, gitu. Kalau dipakai, nomor contohnya sepatu, kalau itu pakai dan sebagainya, larang-larang, gitu. Baru saja nomor jadi gombal, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk anak turunan kita namanya warisan, gitu. Yang ketiga untuk kita, ya. Lah justru kadang kita itu yang kita untuk kita cuma sedikit, akhirnya apa? Ya kita dapatnya kan sedikit. Yang kita usahakan untuk semakin memahami bahwa infak kita sedekah untuk kita, untuk orang lain, ya. Masih pondoknya seperti itu, tapi hakikatnya orang infak untuk dirinya sendiri. Itu sebagai contoh, ya. Atau yang lainnya bab masalah hubungan rumah tangga, contohnya suami istri, ya. Yang salah Pak Bu, di dalam Islam Pak Bu nggak ada nggak ada hak, ya. Adanya apa? Kewajiban, ya. Allah memberi kewajiban kepada suami-suami, ya. Apa wajibnya? Yang pertama untuk menegakkan, mendidik, membimbing, membina pada istrinya. Yang kedua memberi nafkah, ya. Bahkan Nabi sabdakan 1 dinar untuk fakir miskin, anak yatim, sabilah dan pada keluarga, maka pahala yang paling besar itu kalau diberikan kepada keluarganya, ya. Makanya bapak-bapak kalau belanja karena saya kata 1 Jumatan Bu, 1 alhamdulillah, ya boleh naik kagungan, kita kagungan ya boleh kita Bu, kenapa? Ben pahalanya banyak, ya. Kemudian yang berikutnya juga itu jadi diberi kewajiban apa? Kewajibannya fasolihatu, ya boleh qanitatun hafidhatun, ibu istri yang pertama menjadi istri yang solihah, ya. Nyenangne kalih garwane kita Pak Bu. Tanggal siji diblonjo mesam-mesem alhamdulillah. Tanggal 35 beras entek, ya mesam-mesem alhamdulillah. Ora sah kerja nanti beras kok, ya mung rasa liwat alhamdulillah, poso bareng-bareng. Qanitatun yang tansah taat kepada suami selama tidak diperintah untuk maksiat, meskipun perkosa dilakoni, ya boleh.
Firman dulu, wani badan. Kenapa? Karena yang memberi adalah Allah Ta'ala, ya. Sehingga apa? Akan dapat pahala yang banyak. Ya. Duwe iki jaket telu patok papat nampi limo umpama alhamdulillah. Anduke loro alhamdulillah. Harus begitu. Ya. Jihadnya wanita ya di rumahnya itu ya masa bosan jalan ulah keluar omah masih rasa umat namanya jihadnya wanita. Kita hafidhun sebagai hafidhun yang menjaga apa? Menjaga marwah kehormatan keluarganya. Ya, menjaga apa? Harta suaminya jangan dimubadirkan, jangan disia-siakan. Ya, itu adalah kewajibannya istri. Lah kalau masing-masing menunaikan kewajibannya, yang mengganjar, yang membayar upahnya adalah Allah Ta'ala. Jangan apa? Dengan surga. Ya, kita semuanya bahwa apa yang diperintah Allah harus kita pahami sebagai jalan yang paling baik untuk kita. Meskipun kadang lihat ampun, sholat bengi itu lah mboten gampang. Kita paham, kita pun. Ada suatu hal yang sangat luar biasa, ya, padahal sangat luar biasa. Bahkan dijalan dengan namanya ilmu pengetahuan zaman sekarang. Orang yang sedang bangun sholat malam itu badannya akan nasato, akan apa? Energik dibanding yang tidak sholat malam. Ya. Maka Nabi sampaikan yang kabupaten orang-orang yang tidak sholat, kata Nabi adalah orang yang telinganya dikencingi setan, artinya terhina. Lah nek mboten salam, mboten salat subuh niku dikencing oleh dibilangi. Kita usahakan, ya. Terus kemudian kerahman Allah Ta'ala. Allah itu tidak akan melarang kita kepada sesuatu kecuali dia akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Makanya dilarang sebagai bentuk rahman dan taubat kita, sebagai bentuk belas kasih seperti kita pada anak-anak kita. Main HP cope kita itu kenapa? Karena belas kasih, ya. Karena kalau kebanyakan itu nanti dapat merusak mata seperti tadi. Oh juga begitu. Allah mengharamkan omot, daging babi, judi. Itu adalah karena apa? Dampak negatifnya tadi. Apalagi pada musik. Kenapa? Karena orang musyrik itu orang yang menyembah kepada suatu hal yang tidak ada manfaat, bahkan ada mandorotnya tadi. Ada yang namanya pes-pesan kosong, nomor dulu. Pernah daun pes-pesan tuh, kita dibuka nama bu, daun bisa kemudian dipotong, dibakar lah. Setelah dibuka ternyata kosong, kan rugi, ya. Merasa nyembah pada Tuhan, kemudian mereka tidak dapat apa-apa, ya dilarang. Terus kemudian Bapak Ibu juga dijelaskan di ayat yang lainnya, wahai manusia, apa-apa yang dijanjikan Allah itu pasti akan ada. Ya. Apa itu? Bimakna ada. Jadi kalau kamu tidak mau iman, nanti akan diadab Allah. Oh, sekarang belum, ya memang belum. Kita masih sampaikan, kalau belum kebak sunduane, makanya belum diadab. Tetapi kalau sudah kembak sunduane, kemudian dibakar diadab, ya. Maka kita jangan menunggu diadab Allah. Sebelum adab datang harus kita tolak dengan tadi istighfar, ya, atau yang lain tadi.
Ya. Kemudian sebagian orang-orang yang ketika dituturi, dinasehati dengan ayat-ayat qauliyah, dengan ucapan, dengan hati tidak mempan. Kemudian apa? Dinasehati dengan ayat qauliyah. Sudah. Kalau kamu tidak mampu untuk menerima apa yang disampaikan, ya silahkan kamu berusaha beramal apa yang kau suka. Ya, wes sakarepmu kono. Tunggulah adanya hukum. Ya. Lah kalau kita lihat pada banyak kisah di dalam Al-Quran seperti Fir'aun, ketika masih belum datang azab mereka sombongnya setengah hidup, gitu, mengaku dia paling kuasa. Lah ketika dia kemudian dimasukkan di lautan, terus perutnya sudah akan ditenggorokan, dia bilang amantu, aku beriman, pada Allah dia maha kuasa. Kemudian malaikat ambil makin ngomong, sebenarnya ngambil itu minta tabletnya, ngomong tabletnya, tutupin, kemudian Allah jadi apa? Mati lawan dan tidak beriman. Kenapa? Karena sebenarnya tidak. Ya, makanya ambil pelajaran. Apapun yang terjadi semuanya untuk pelajaran kita. Ya, kita jangan sampai menyimpang dari apa yang telah ditetapkan kepada kita. Kalau ada perintah-perintah yang kita belum mampu untuk melaksanakan, monggo kita berdoa. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk dan kekuatan untuk bisa melakukan perintah-perintah. Dan untuk anak juga begitu, Bapak Ibu. Ya, sehingga nanti diharapkan dengan semakin besarnya petunjuk dan kekuatan, kita akan semakin bertambah amal-amal kita dan iman kita. Ya, seperti kita dalam namanya pertumbuhan manusia. Ketika masih kecil ya kan bisanya cuma sini merangkak maka jajan, kemudian kita sekarang harusnya bisa lari. Ya. Dan awal cuma begitu. Ya. Dulu bisanya cuma sholat yang penting madhep mulun, ngangkat Allahu Akbar. Ya, sekarang mulai meningkat. Ya, mulai memahami makna-maknanya, ya, bisa menikmati sholat. Itu kan sesuatu yang bertambah. Dulu punya sifat namanya bake, hotel, majlis, sekarang mulai terus namanya bertambah. Nah, ada yang lainnya. Yang dulu itu tujuan hidupnya untuk dunia, sekarang dilewatkan sampai di atas sana, gitu? Atau yang lainnya, ya. Nah, dengan demikian diharapkan Bapak Ibu nanti ketika kita itu meninggalkan dunia fana ini, kita berada pada puncak-puncak kebaikan, ya. Terus kemudian dasarnya Nabi sabda, wahai anak Adam, jika kalian itu aja berakal, ya, punya akal, maka hendaklah kalian itu memperhitungkan, menyiapkan dirimu dalam menghadapi kematian. Kenapa? Karena setiap orang itu akan menghadapi kematian. Ya. Orang yang siap menghadapi kematian, dia akan enak menghadapi kematian. Mereka akan berkata, ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, hendaklah kalian kembali pada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan ridho. Maka dalam pada surga itu orang-orang yang siap untuk meninggalkan dunia. Sementara yang tidak siap, nggak punya persiapan, nggak punya amal, ya, maunya lari dari kematian, ya. Enten sing nopo, istilahnya berusaha mencari perlindungan dari kematian. Gitu.
Kalau sudah datang kematian, maka dimanapun kamu tidak akan bisa lewat semua. Dihitung. Terus kemudian bagaimana contoh nomor tadi, yaitu dengan kita harus semakin banyak beramal kebaikan. Dan salah satu cirinya orang yang hatinya luas adalah persiapan menghadapi kematian sebelum datang kematian orang-orang yang hatinya luas. Dan sebaliknya orang yang hatinya sempit, ya, hidupnya cuma digunakan untuk mencari dari dunia, dikumpul kan dihitung-hitung, alhaakumut takatsur, hatta zurtumul maqabir, berbanyak-banyak menularkan telah kamu lakukan sampai kamu tuh mati, ya. Setelah mati hartanya ditinggal, ya Bang Ibu, diriwangi pahit bahkan sikil tinggo sirah, ya mungkin sirah tinggo sikil lawat tinggo bengi-bengi duawan, ya. Mungkin ada banyak kemudian apa ditinggal, kan namanya orang-orang yang sangat-sangat ya. Sementara orang-orang yang kecil, orang-orang yang pintar, soalnya dia punya harta, dia kumpulkan dengan baik dan kemudian digunakan yang baik, ya. Kalau yang hanya punya kan juga begitu. Anak bukan beban tapi kesempatan, aman kepada kita. Ya kita semuanya, ketika kita tunggu entah anak dalam balik neraka, mau diikhlaskan, ya. Semua jadi amal kita semuanya tadi, ya. Jangan nyapa anak dan dinorakat, ya maka teman yang Ramadan, ya. Tapi kalau kita ikhlas, insyaallah akan jadi sedekah kita. Ya termasuk saya, seorang bapak, ya, suami yang perintah kepada istri dan anak sebagai sedekah, ya Pak. Mang itu pakai sejaknya nikah dengan istri, kira-kira saya itu kalau sedekah pun pinten 100 juta kira-kira, kita kan banyak sekali kita, ya. Kalau ikhlas kan jadi sumber kebaikan kita, ya. Nah, dihitung. Kemudian yang kurang pas dipaskan, apa bab niat, ya. Allah semakin diikhlaskan, ya. Jangan ada niatan yang lainnya, diikhlaskan, ya. Jadi suami, istri, anak, orang tua, tetangga, apapun kita, monggo diikhlaskan supaya diganti dibayar orang yang lebih baik dan lebih mahal, ya. Kalau kemudian ada rasa capek gimana, ya. Kalau kita merasa capek, kita minta tolong Allah untuk diberi kekuatan, ya. La haula wala billah, gitu. Atau kita untuk memahami fadilah-fadilahnya. Orang itu kalau tahu fadilah meskipun capek tetap dilakoni. Contoh mau kita dan tukang bangun kerja pun jam 4, kan lembur kalih mandori Pak manamu lembur kesel Mas, lembur jam 1 juta, mangkat nopo makan aku sebagai semua 100 lembur jam 1 juta, mangkat. Kenapa? Tahu fadilahnya tadi, gitu ya. Sahabat begitu tahu fadilahnya sholat jamaah, tidak bisa jalan, ya kemudian dihubung sama teman sampai di dekat dia. Kenapa? Karena fadilahnya orang. Monggo kita usahakan untuk selalu berdoa supaya diberi petunjuk kekuatan. Semoga kita bisa beribadah mengamalkan dengan ikhlas, sabar,
istiqomah mujahadah sampai akhirat khotimah. Dengan sabda semuanya masalahnya Allahumma taqabbal inna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Wassalamualaikum